Pak Dewo, komunikasi sudah dilaksanakan. Nah. Ya. Berarti ini tinggal menunggu tanggalnya saja, tinggal menunggu gongnya saja. Tanggal apa ini? Ayo tanggal apa? Saya ngomongi, kalian jangan makan 35%. Yang 15% kasihkan kepada guru-guru, biar guru-gurunya menghimbau kepada murid-muridnya beli buku itu. Suki mas aku mas. Guru itu bukan hanya guru sekolah formil loh ya. Madrasah. Itu nanti akan kita berikan apa yang lebih dari APBD support bisa nggak? Kalau kita diskusi baik dengan Dewan, kalau kita bisa menaikkan pendapatan asli daerah, saya ya punya keyakinan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru-guru bukan hanya sekolah formil. Bu Menteri, ini P3K kan itu kan inisiasi dari pemerintah pusat dibiayai APBN. Nah kok sekarang dibebankan APBD? Siapa kamu? Saya Satewo, Wakil Bupati Bang. Kamu pinter tapi bodoh ya saya. Sama Bu Sri Mulyani ya saya ya di bawah. Menyebabkan ekonomi kok. Nah emang APBD duitnya dari mana? Ya sebagian dari APBN. Ya itu maksudnya. Welcome Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Mamduh Adi Prianto. Pilkada Kabupaten Banyumas. Pilkada Kabupaten Banyumas diprediksi menarik dan cukup ramai. Karena incumbent sudah tidak mencalonkan diri lagi karena sudah 2 periode. Saat ini bermunculan beberapa figur dan tokoh. Di samping saya, ada satu kandidat kuat. Beliau pernah menjabat sebagai wakil bupati tahun 2018 sampai 2023. Kali ini beliau mencalonkan diri kembali, tapi sebagai bakal calon bupati. Perkenalkan, Pak Sadewo Trilastiono. Siang, Pak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dewo? Alhamdulillah. Ini kaosnya udah Bala Dewo. Ya pas kebetulan pakai Bala Dewo. Bikinan anak-anak ini. Apa itu artinya Pak Bala Dewo? Balane Dewo. Balane Dewo. Iya. Itu warnanya hijau dan Dari dulu. merah. Dari dulu. Oh dari dulu. Oh bukan ada simbol-simbol tertentu ya Pak? Ya ada lah. Politik pasti ada. Oke Pak Dewo, berarti ini ingin maju lagi ya Pak ya? Ya, sebagai ini posisinya bakal calon bupati. Masih bakal calon. Bakal calon. Belum dapat rekomendasi. Sudah mendaftar di mana aja Pak Dewo? Saya kader PDI Perjuangan, ya saya hanya mendaftar ke partai saya. Nanti disemprit saya sama ibu, sama komandan saya, Mas Bambang Pacul. Komandan Pacul. Nggak boleh, nggak boleh. Kader PDI itu harus tegak lurus. Tegak lurus. Ya. Hanya mendaftar di PDIP. Hanya mendaftar di PDI Perjuangan. Saat ini progresnya seperti apa Pak? Untuk mendapatkan restu dari PDIP, terutama dari Ibu ya? Ya, saya dan calon-calon kepala daerah seluruh Indonesia itu sudah dipanggil Ibu 2 bulan yang lalu. Ditindaklanjuti oleh komandan, ya, dikumpulkan yang se-Jawa Tengah kan. Kemudian ada perintah di samping konsolidasi internal, saya membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain. Baik, di Banyumas ya Pak ya? Kemudian dengan ya, ormas-ormas, LSM kan banyak ya. Dengan ya apa pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, Muhammadiyah, NU, terus yang komunitas gereja dan lain-lain. Termasuk komunitas budaya Kejawen itu. Oh, semuanya dirangkul. Iya. Ya kalau di politik itu jangankan lawan, jangankan kawan, lawan pun saya rangkul. Lawan rangkul. Iya. Oh, sudah komunikasi semua partai berarti Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah sudah. Mereka kesannya seperti apa Pak? Ya, kalau komunikasi politik itu kan cair sekali. Cair sekali. Gak bisa saya prediksi. Tapi saat ini saya juga sudah laporkan ya ke komandan, ke Pak Bambang Pacul, yang sudah memberikan di luar, yang sudah mendukung saya itu PAN sudah. Oke, rekomendasi dari PAN sudah turun. Sudah ada mendukung saya. Gitu. Dari PDI belum Mas. Kalau PDI ada mekanismenya. Nah, mekanismenya itu biasanya survei sudah dilakukan.
Survei internal ya. Survei internal PDI Perjuangan, tetapi kita pakai betul-betul pakai lembaga survei yang independen. Baik. Bukan konsultan politik ini. Kalau konsultan politik jadi lembaga survei kadang-kadang penggiringan ini enggak. Ah. Kemudian fit and proper test. Oh, fit and proper test. Semua calon bupati, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang mendaftar ke PDIP dipanggil oleh DPD. Itu DPD PDI Jawa Tengah. Ya, kemudian diwawancara sambil dipaparkan hasil surveinya. Survei. Kali ini kita ngobrol dengan Pak Dewo ini spesial karena berada di Saung Dewo. Oh, Saung Dewo. Saung Dewo. Ini kita juga ada beberapa makanan tradisional khas Banyumas. Ada grontol ya Pak namanya Pak? Ya? Grontol itu kesenangan saya itu. Oke, sama cenil ini ya kayaknya. Cenil. Cenil. Tentu saja kopi Tribuners. Pak Dewo, komunikasi sudah dilaksanakan ya. Berarti ini tinggal menunggu tanggalnya saja. Tinggal menunggu gongnya saja. Tanggal apa ini? Ayo tanggal apa? Tanggal turunnya rekomendasi tentu Ya. saja, Pak. Jadi rekomendasi itu kan kewenangannya kan kewenangan mutlak di partai. Oke. Saya kader, saya petugas partai. Ketua umum ya Pak ya? Iya, di ketua umum. Ketua umum. Ya Partai mudah-mudahan, harapan saya ya rekomendasi PD Perjuangan ke saya gitu. Anda sudah menjabat sebagai wakil bupati 5 tahun ya Pak ya? Ya, Butuh nggak sih Pak untuk turun kembali ke masyarakat dalam rangka Pilkada 2024 ini Pak? butuh apa? Pendekatan dengan masyarakat kembali meskipun tetap ya. masyarakat sudah mengenal jenengan. Ya tetap lah. Tetap itu Waktu ya? 1 tahun kalau saya nggak menyapa masyarakat, itu bisa lupa saya. Jadi saya tuh keliling setiap hari. Apa yang Anda lakukan Pak itu? Ya menyapa masyarakat, datang ke komunitas-komunitas, melakukan komunikasi politik. Saya menyambangi PCNU, ya, kemudian PDM Muhammadiyah, Muhammadiyah, kemudian dengan teman-teman budaya yang kejawen itu ya, Kalau dengan anak muda Pak? Anak muda muda, Banyumas? alhamdulillah saya sering kongko-kongko dengan milenial. Oh gitu Pak. Karena saya belum kolonial, saya masih agak milenial. Ngakunya milenial. Jiwa saya awet masih muda. milenial. Mulane. Iya. Oh kongko itu sering ya Pak ya? Iya. Anak muda. Ya, berarti tetap harus dekat dengan masyarakat. Iya, anak-anak muda itu kan sekarang saya diskusi ya sama anak-anak muda. Kebanyakan mereka kan apatis terhadap politik. Saya bilang gini, mengatur negara itu tidak akan terlepas dari politik. Ya. Sehingga kalau kalian tidak mau berpartisipasi di politik, siapa yang akan menjadi penerus saya? Betul. Nanti kalian yang akan menjadi penerus kami-kami yang sudah nantinya akan lengser. Yang sudah kolonial itu. Iya. Kemudian ternyata kalau kita anak muda ya, itu anak muda sekarang ada istilah generasi strawberry gitu ya. Ya. Generasi strawberry yang maunya semuanya serba instan. Padahal kalau saya di dunia ini yang instan cuma 2, mie instan sama minuman instan. Jadi semua itu ada tahapannya untuk meraih sesuatu itu ada tahapannya. Kemudian generasi yang cemas akan masa depan mereka. Ini saya hasil diskusi dengan teman-teman milenial ya. Ya. Saya bilang teman-teman biar saya kelihatan muda juga. Cemas kalau saya selesai kuliah saya mau kerja apa, kalau saya sampai selesai SMA saya mau kerja apa. Ya. Itu yang harus dibangun ke depan karena pemerintah daerah Kabupaten Banyumas punya kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja. Oke, itu jawaban Anda kepada mereka. Tetapi tidak mungkin pemerintah daerah itu menyiapkan orang untuk bekerja, kita siapkan perusahaannya, nggak mungkin. Lalu? Sehingga saya ngerangkul mereka untuk menjadi entrepreneur. Oke, Ya. wirausaha muda. Ya kebetulan saya jadi wirausahawan dari muda. Jadi saya diskusi dengan mereka. Minimalnya mereka diadakan pelatihan-pelatihan. Ini sudah mulai saya lakukan. Ya nanti ke depan juga pemerintah daerah, kalau saya jadi bupati, itu lebih memberikan ruang kepada anak-anak muda. Banyak sekali potensi-potensinya. Kalau bahasa saya minimal, teman-teman milenial itu bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dulu. Oke. Kalau sudah maju, otomatis dia akan merekrut karyawan. Anda berarti mencuci otak mereka ya para Enggak mencuci. Memberikan motivasi gitu. Karena kebetulan saya pelaku usaha dari mahasiswa Mas, saya. Oh, mahasiswa. Dari mahasiswa. Berarti itu yang ditularkan Anda kepada mereka. Ya. Saya sejak mahasiswa itu berorganisasi ya gitu ya. Kemudian
saya sudah nyari duit. Ini jujur ya, saya kan wong sablaka. Aku cita-citanya itu jadi wong sugih dulu memang. Ini jujur saja. Itu cita-cita semua orang, Pak. Iya. Saya kepingin jadi orang kaya. Jadi waktu saya mahasiswa, saya sudah nyari duit, Mas. Zaman dulu itu, ini selalu saya cerita, ini saya ulang-ulang ya, untuk memotivasi anak adik-adik itu. Tapi zaman sudah berbeda ya. Zaman dulu belum ada namanya medsos, belum ada. Dulu itu pendaftaran sekolah itu Sipenmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru. Saya kos di Jogja, ini ada peluang bisnis nih. Ada buku-buku panduan Sipenmaru. Jadi kumpulan soal-soal dan penyelesaiannya. Itu di Gramedia. Kalau di Gramedia itu harganya mungkin satu buku, itu 1.000. Saya masih ingat 1.200 sampai 1.500 satu buku Sipenmaru. Kumpulan soal dan penyelesaian. Oh ya, kisi-kisinya itu Iya, ya. iya. Saya ngakali, agak nakal ya. Saya datang ke Gramedia bawa notes. Tapi jangan ditiru kalau nakal. Nggak apa-apa. Agak kok, agak nakal ini nggak apa-apa. Ini saya sebagai contoh. Tapi sekarang sudah nggak bisa karena sekarang media kan sudah seperti itu ya. Nah, saya datang ke Gramedia bawa buku notes kecil. Saya contohkan yang itu kan ada biologi, kimia, fisika, matematika. Saya contoh yang gampang saja. Misalkan matematika. Matematika di situ ada tulisan soal 4 kali 5 sama dengan 20. Saya catat 4 kali 5 sama dengan 20. Itu kan? Saya bawa ke pulang kos-kosan. Saya ganti 2 kali 10 sama kan? Angkanya beda. Itu saya bikin soal dan penyelesaian matematika. Saya cetak, kalau buku-buku di Gramedia itu pakai kertas HVS yang 70 gram, makanya harganya 1.200. Yang lebih murah ya? Saya cetak pakai kertas merang. Kertas merang itu kertas buram, tahu ya? Oh, yang iya. coklat itu. Betul, betul, betul. Yang tipis Iya, gitu ya? saya masih ingat nyetaknya di Klaten. Kebetulan saya kuliah 2 dulu, Mas. Saya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geografi, jurusannya hidrologi. Hidrologi. Kemudian saya di Teknik Sipil UII. Oke. Jadi teman saya kan banyak. Setelah saya cetak, saya kasihkan ke teman-teman suruh jadi marketing saya. Saya jual 600 perak. 600 perak. 600 perak saya jual itu 60%. Jadi 65. Karena modalnya sekitar 50%. Ya modalnya taknya 300 perak. Nah, saya jual saya berikan diskon kepada mereka 35. Saya ngomongi, kalian jangan makan 35%. Yang 15% kasihkan kepada guru-guru, biar guru-gurunya menghimbau kepada murid-muridnya beli buku itu. Suki Mas aku Mas. Menurut bagus juga, istri saya pergi, saya tahu dia. Saya belajar wirausaha saat iya, itu berarti. Waktu saya kuliah di Jogja itu saya bisa beli mobil sendiri loh. Punya tim marketing juga tadi. Iya, punya tim marketing teman-teman kuliah di UII sama UGM. Saya juga marketing sendiri, saya datang ke Purwokerto, datang ke SMA, masarkan buku itu kan gagah. Sampai segitunya. Iya. Di situ kumpulan soal dan penyelesaian Sipenmaru untuk Sipenmaru ya. Ya. Disusun oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Orang kan pada gagah. Jadi duit itu mah. Alhamdulillah di Jogja saya meskipun mobil bekas saya bisa mobil sendiri. Saya ingat masih Fiat waktu itu. Kemudian saya beli tanah, saya udah di sana di Jogja. Berarti Anda melihat peluang itu sebagai bisnis ya, bisnis besar. Anda belajar wirausaha itu dari mana, Pak? Nggak tahu saya. Bapak orang tua saya itu guru, tapi beliau petani. Jadi di samping dia, bapak saya almarhum Pak Sudarso, itu kepala sekolah SMEP. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, sekarang jadi SMP Negeri 6 ya. Anaknya 13, Mas. Saya tidak lihat, bapak saya kalau orang Purwokerto tahu cukup berada. Pak Sudarso, tapi anaknya 13 disekolahkan semua. Kuliah semua ya? Kuliah. Tinggi, ya? Dan keponakannya yang disekolahkan itu banyak. Hobinya nyekolahkan orang. Intuisi wirausaha Anda muncul berarti karena mepet ekonomi atau seperti apa? Di luar itu, bapak saya di luar jadi kepala sekolah, dia petani. Sampai nyewa lahan, punya resmil, pernah punya toko optik kacamata pernah. Mungkin jiwa wirausahanya dari bapak ada ya. Tapi dari sekeluarga 13, saya anak terakhir. Saya anak nomor 13. Saya jelas yatim piatu karena sudah nggak ada. Jadi kalau nanti Nyun Sewu kalau milih saya itu pahalanya besar. Saya yatim piatu. Ininya seperti iya. Jadi dari kecil ya karena saya di Jogja, uang sakunya juga pas-pasan. Nah, sekolah semua anaknya, termasuk keponakan itu kan dikasih uang saku semua. Sehingga saya harus gimana caranya kepengin dolan, kepengin apel bojoku sing nang Purwokerto, kan nggak ada duit nih.
Ya ini saya nyari duit. Sekedar informasi Tribuners, sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Banyumas, Pak Sadewo juga merupakan anggota DPRD Ya. Kabupaten Banyumas. Sebelumnya juga beliau sudah berwirausaha, merupakan seorang pengusaha. Betul ya Pak Dewo? Ya, ya. Itu dari ada wirausahanya itu ditekuni dari bangku kuliah atau bangku mahasiswa. Sangat menginspirasi Tribuners. Kembali ke politik nih Pak. Oke. Rentetan rangkaian proses untuk menuju atau mendapatkan restu sudah dilakukan Pak. Sudah. Ikhtiarnya ini Pak ya. Saat ini Bismillah. apa yang sedang Anda lakukan Pak selain komunikasi politik Pak? Ya, saya di samping komunikasi politik itu kan berarti dengan partai-partai sebelah ya. Saya semua partai saya melakukan komunikasi. Termasuk Gerindra, PKB, Golkar, semuanya. Nasdem, Demokrat, P3, PAN ya. PAN sudah clear, sudah memberikan rekomendasi ke saya. Mudah-mudahan yang lain bisa. Saya juga membangun komunikasi dengan ormas-ormas, kemudian termasuk Organisasi ormas keagamaan, ya, termasuk organisasi keagamaan. Saya sudah sowan ke PCNU, Kula Nuwun. Ya, saya memang guyon dengan PCNU karena saya dulu pengurus PBNU, Pak. Saya dulu itu zaman Pak Said Akil, saya itu wakil sekretaris LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Jadi saya dulu sempat punya meja nih di kantor PBNU, iya, di lantai 8. Tapi setelah saya jadi wakil bupati, kemarin pilihan ketum PBNU, saya nggak ikut lagi karena kesibukan saya. Ya. Kemudian saya juga membangun komunikasi dengan pengurus daerah Muhammadiyah. Kebetulan saya cukup baik ya dengan teman-teman Muhammadiyah. Karena di Islam meskipun saya dicap di NU, tapi sebagai saya Islam itu ya Muhammadiyah ya NU ya sama lah. Agamanya Islam, kitab sucinya sama, nabinya sama. Kita harus bersinergi. Ya, merangkul semuanya. Juga dengan selain dari yang non Muslim, dari gereja, kelompok gereja gitu ya. Kemudian dari teman-teman yang Hindu Buddha juga saya baik, cukup baik. Bahkan saya setiap acara di Kelenteng itu saya diundang. Ya. Acara-acara keagamaan Iya, ya Pak ya? keagamaan. Pada saat Natalan saya juga datang ke gereja. Bagi saya tidak ada masalah. Ya. Ikhtiar Anda sudah dilakukan seperti itu, seberapa optimis atau kalau di persentase nih Pak, berapa persen Anda mendapatkan restu dari Bu Mega Pak? Itu di luar itu saya juga membangun komunikasi dengan ormas-ormas ya. Oke. Pemuda Pancasila saya baik. Kemudian dengan sekarang kan ada ormas yang baru itu ya, GRIP saya juga baik. Oh great. Ya. Air Glass ya. Pemuda Pancasila dengan Mas Yudo, Mas Iteng, ketua PP sini juga saya komunikasi baik. Jadi ya optimis ya, saya harus optimis. Optimis kalau harus ya, Pak, saya bilang itu optimis saya itu 99%. 99%. Tapi bukan 100%. Karena yang 1% itu milik Gusti Allah. Milik Gusti Allah. Iya. Yang maha membolak-balikan hati manusia itu ada di Al-Qur'an. Ya. Jadi saya ya optimis, tetapi keputusannya ya saya serahkan kepada partai. Karena saya petugas partai yang baik. Sangat bijaksana Tribuners. 1%-nya adalah kebijakan. Iya, bukan kebijakan itu, hak prerogatif. Ya. Hak prerogatif Gusti Allah. Iya, gitu dong. Saat ini yang perlu Anda dorong lagi dari Kabupaten Banyumas itu apa Pak Dewo? Gini, Kabupaten Banyumas itu potensi yang paling besar. Kabupaten Banyumas itu APBD-nya saat ini sekitar 4 triliun, 3,9 sampai 4 triliun. Oke. Nanti ada tambahan lagi dari pajak kendaraan bermotor. Baik. Jadi 4, mungkin ya. Setelah saya, insya Allah kalau saya menjaga. Dari sekian itu, PAD-nya itu kalau tidak salah terakhir itu belum sampai 900 miliar. PAD-nya itu Ya. kan? 900 miliar. Iya, jadi masih jauh, Masih jauh, PAD-nya. ya. Itu yang harus kita genjot ke depan. Nah, potensinya apa di Banyumas? Yang pertama pendidikan. Banyumas Purwokerto itu adalah barometer pendidikan di Jawa Tengah di wilayah selatan. Di sini perguruan tinggi banyak sekali. Unsur sudah, Ya, ada perguruan tinggi iya, negeri ya, Pak, ya? UMP sudah luar biasa. Universitas Muhammadiyah. Saya mahasiswa UMP, S2-nya saya di UMP, S2-nya di UMP. Dan perguruan tinggi lain. Sehingga perguruan tinggi, pendidikan ya, bukan hanya perguruan tinggi, termasuk SMP yang masih kurang ya. Kemudian saya punya angan-angan ke depan. Sekarang kan dengan sistem zonasi, ada anak mau kewenangan kabupaten kan mau masuk ke SMP kan. Iya. Kalau SMA kewenangan SD, SMP. Ya.
Mau masuk SMP, di situ sekolah negerinya tidak ada. Saya sudah punya pemikiran, sebetulnya dengan Pak Bupati, Pak Husein waktu itu, di akhir-akhir setelah sistem zonasi sudah mulai ada pemikiran. Kalau saya idenya waktu itu gini, SD yang direkruping, kelasnya kan masih ada nih. Kenapa enggak kita jadikan SMP saja? Oh, oke. Ya, oke. Grouping ya, Pak? Ya? Ya, misalkan di situ ada 6 kelas, 6 ruangan, kita jadikan SMP kelas 1, 2, 3. Sambil dikembangkan pelan-pelan, jadi modalnya kan nggak terlalu tinggi. Banyak SD regrouping, misalnya di Kembaran kurang SMP, ada beberapa SD regrouping, mungkin di Kembaran bisa kita dirikan 2 SMP lagi. Bangunannya dari SD-SD yang direkruping, daripada sekarang aset itu mangkrak. Baik. Ya, banyak yang seperti itu. Berarti menambah jumlah Ya, SMP. ya. Kemudian kesejahteraan dari guru-guru. Ya, sekarang kan sudah ditentukan guru-guru honorer, kemudian menjadi P3K. Dan Banyumas itu luar biasa, Mas. P3K kemarin yang waktu saya jadi wakil bupati itu dengan Pak Bupati, izin Pak Bupati, saya dorong bisa ngangkat P3K. Satu kali angkatan bisa 1967. Sekali angkatan itu. Terbesar. Pada satu kali angkatan. Agak nekat itu, 1967 menjadi P3K. Itu tentu hitung-hitungannya harus matang juga, Matang Pak, ya? itu, Karena matang. untuk pendapatan pegawai, Iya, ya? iya. Karena itu belanja pegawai. Iya, gitu ya? karena bayarannya APBN nih. Oh, Ya, oke. tapi kan APBN itu kan APBN yang DAU sudah dimasukkan ke APBD, katanya Bu Sri Mulyani ini. Karena saya pernah sekolah partai, narasumbernya Bu Sri Mulyani. Saya nanya, Bu Menteri, kalau Bu Menteri masih ingat ini, saya Pak Husein di sebelah saya. Bu Menteri, ini P3K kan itu kan inisiasi dari pemerintah pusat dibiayai APBN. Nah kok sekarang dibebankan APBD? Siapa kamu? Saya Satewa, wakil bupati. Kamu pinter tapi bodoh ya saya. Sama Bu Sri Mulyani ya saya yang di bawah. Punya pakar ekonomi kok. Nah emang APBD duitnya dari mana? Ya sebagian dari APBD. Ya itu maksudnya. Ya sudah, karena guru-guru itu kalau untuk meningkatkan pendidikan, ya bagaimana kalau kita mau meningkatkan anak didik kita, siswa didik kita kalau guru-gurunya tidak sejahtera. Guru itu bukan hanya guru sekolah formil loh ya, madrasah. Itu nanti akan kita berikan apa yang lebih dari APBD support bisa nggak? Kalau kita diskusi baik dengan Dewan, kalau kita bisa menaikkan pendapatan asli daerah, saya ya punya keyakinan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru-guru, bukan hanya sekolah formil, tapi termasuk guru-guru madrasah, ya. Guru ngaji di kampung. Iya, guru ngaji di kampung-kampung, itu pasti akan kita tingkatkan kesejahteraan. Termasuk RT, tua RT itu pakai SSA bupati maksimal 100.000, kan kasihan. Padahal kalau ada tetangga pada pecoan suami istri yang nangani bukan Pak Kades bos, yang nangani itu RT Muhammad bos. Dari hal rumah tangga itu ya, Pak ya. Itu dari pendidikan. Nah, saya sangat konsen ke pendidikan karena misalkan gini, kalau perguruan tinggi, UNSUD, UIN berkembang, itu multiplier efek ekonominya itu luar biasa. Contoh, UIN. UIN itu IAIN, kan jadi UIN Saizu. Iya, UIN Saizu. Itu dari sebelum saya menjadi wakil bupati, mengajukan hibah, minta hibah tanah dari Pemda. Tetapi nggak dieksekusi. Nah, kemudian setelah saya jadi wakil, ketemu saya tentu saya kan wakil nih, melakukan sesuatu kan hanya atas perintah dan izin bupati kan. Saya izin ke bupati, coba diatur tapi jangan melanggar aturan. Nah, UIN kita beri tanah 2,7 hektar. Hibah. Kemudian UIN menghibahkan ke kita 8.000 meter. 2,7 hektar di pinggir jalan, 8.000 di dalam. Itu boleh. Tanpa appraisal, karena ini sama-sama anak negara. Masih tukar guling itu? Iya. Bukan tukar guling. Bukan tukar guling Nanti juga. saya cerita tukar guling beda. Baik, baik. Ya, ini saling hibah. Oke. Jadi Pemda menghibahkan ke UIN 2,7 hektar, UIN menghibahkan kita 8.000 meter. Cuma posisinya itu yang berbeda ya, Pak? Nilainya nggak sama, nggak apa-apa. Karena sama-sama anak negara. Baik. Jadi tetap milik negara. Ya. Dan begitu sekarang dibangun, mahasiswa UIN langsung melonjak banyak. Dan begitu mahasiswa tambah banyak, kos-kosannya tambah banyak, laundrynya tambah banyak, warungnya tambah Warung banyak. ramesnya. Itu multipliernya efeknya. Iya. Unsud juga sudah. Unsud minta tanah berapa saya lupa. Hampir 1, berapa hektar. Memberikan ke kita itu 5 hektar lebih. Nggak masalah. Nggak masalah, Unsud memberikan kita 5 hektar. Meskipun tempat pembuangan sampah, ya nggak apa-apa di Gunung Tunggal. Nah, Unsud untuk pengembangan rumah sakit di Fakultas Kedokteran. Unsud lagi minta lagi di akhir masa jabatan saya. Kalau nggak salah minta 3 hektar ya. Sebelumnya saya sudah oke.
Yang 1 hektar itu nanti untuk rusunawa mahasiswa, kayak asrama mahasiswa. Cuma waktu itu saya bersyarat. Oke, 3 hektar di Unsud, 2 hektar saya katakan Unsud, 1 hektar itu tetap dikelola Pemda, asrama mahasiswanya itu milik Pemda. Sehingga Pemda itu bukan hanya Unsud yang dapat pendapatan, Pemda dapat pendapatan dari asrama. Ini yang belum clear, nanti saya clearkan kalau saya jadi. Selain dari pendidikan, apa lagi Pak yang ingin Anda? Ada pariwisata. Pariwisata. Pariwisata itu sumber PAD yang cukup besar. Baik. Bukan hanya Batu Raden. Pada saat pandemi itu muncul banyak sekali destinasi wisata di desa-desa. Ya, meskipun ada yang berhasil, ada yang tidak. Desa wisata itu. Desa wisata banyak, ratusan di Banyumas. Ya. Nah, pariwisata itu harus kita genjot. Nah, kebetulan di akhir masa jabatan itu ada dana pemulihan ekonomi nasional. Banyumas ditawari 200 miliar. Dana PEN itu bukan hibah dari APBN. Ini juga jadi bahan diskusi, jadi bahan bulian saya dengan Pak Husen. Tapi dana hutang. Tapi dengan bunga yang murah. Bunganya disubsidi, 8% disubsidi, 3,5% pemerintah, kita bayar bunga 4,5%. Saya diskusi dengan Pak Bupati. Saya mengusulkan, kalau kabupaten lain itu nggak berani bangun untuk wisata, kebanyakan untuk jalan. Boleh-boleh. Misalkan di satu daerah ini produsen jagung, tapi jalannya masih rusak. Menjualnya kan susah nih, harganya jatuh. Kita bangun jalan di situ, harganya naik. Tapi kan tidak menghasilkan pendapatan asli daerah. Saya dengan Pak Bupati, Pak Husen itu sepakat, kita yang 200 miliar itu untuk membangun pariwisata. Sehingga dibangunlah Mas Kemambang. Kemudian komplek Menara Teratai. Menara Pandang Teratai. Kemudian Batu Raden diperbaiki. Taman Botani. Ya. Ya. Minimalnya gini, memang tidak mungkin hasil dari pariwisata itu menutup angsuran, tetapi mengurangi beban APBD. Itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah berjalan meskipun belum sesuai target. Nanti kita benahi benar-benar. Baik. Selain dari pendidikan, pariwisata tadi, pariwisata dari segi pendapatan ya, memaksimalkan atau mengoptimalkan pendapatan dari bidang pariwisata. Mengoptimalkan ya Pak. Terus kemudian apa lagi Pak yang Anda tawarkan Pak? UMKM. UMKM itu luar biasa. UMKM kan tidak hanya bentuk UMKM ya, maksud saya UMKM termasuk influencer itu kan bisa dijadikan sebagai UMKM. Ya. Anak-anak UMKM muda. digital berarti iya, ya. Iya. Anak-anak muda kita latih, kita berikan pelatihan, kemudian kita berikan ruang. Saya punya cita-cita kalau saya jadi bupati, nanti Banyumas itu banyak sekali asetnya, Mas. Yang sekarang banyak yang mangkrak, Bos. Jadi, aset itu bisa aja satu bangunan yang sekarang mangkrak, kita berikan untuk kegiatan anak-anak milenial. Kemudian kita adakan pelatihan. Harapan saya yaitu tadi, mereka minimal bisa menjadi wirausaha, kemudian mempekerjakan diri sendiri dulu, ya, membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri. Ujungnya itu ya Pak. Ujungnya setelah berkembang akan merekrut tenaga kerja. Ya, UMKM itu. Potensinya banyak pakai sekali. UMKM kuliner Purwokerto juga luar biasa. Luar biasa Ya, itu. cuma saya nggak tahu, itu kan muncul pada saat pandemi. Nah, sedangkan anak-anak sekarang itu kan trendsetternya kan berubah terus, sehingga banyak kafe-kafe yang tiba-tiba tutup. Tapi yang anak-anak yang kreatif ya bisa terus ngikuti tren ya. Kafenya bentuknya seperti ini, nanti berubah lagi, berkembang lagi, tren. berubah Jadi, lagi. Kemudian yang lainnya potensinya adalah pertanian. Pertanian, jenengan tahu gula kristal, brown sugar? Ya, brown sugar. Kebetulan saya pelaku, ya. Saya eksportir itu dengan grup saya. Pasar saya Eropa, Amerika. Kebutuhan brown sugar, gula kristal di Eropa dan Amerika itu 80% itu dipasok dari Indonesia. 80% di dalam 80% itu dari ex-Karsidenan Banyumas. Berapa persentasenya Pak dari 80% itu? Nilainya, jumlahnya. Ya, jumlahnya saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Tapi totalnya itu 80% kebutuhan. Ya. Kemarin sempat surut gara-gara perang Rusia-Ukraina. Nah, ya gandum tidak ada. Sehingga kebutuhan gula kristal di sana juga surut. Saya ekspornya juga menurun. Ya. Itu perlu kita genjot. Sekarang kan gula kristal itu kan dari nira.
Betul. Nah, masalahnya petani pendera sudah tidak ada regenerasi karena kelapanya itu tinggi sekali. 15 meter bos, jatuh itu minimal patah tulang. Patah tulang kalau nggak lumpuh mati. Itu setiap bulan ada yang jatuh biasanya. Nah, saya punya program nanti kelapa-kelapa itu nanti akan diganti dengan kelapa genja. Genja. Yang nggak terlalu tinggi ya, Pak? Iya, 2 meter. 2 meter. Pasti itu penderas-penderas akan tumbuh lagi. Oh, artinya tidak perlu regenerasi penderes itu Tidak ya, Pak, ya? perlu. Di luar itu masih banyak. Sekarang petani-petani milenial melon. Kemarin saya ngobrol sama salah satu petani melon, anak HIPMI itu, si Hoho. Ya. Hoho itu kalau nggak salah keponaknya Mayang Sari. Ya. Itu sukses dia, petani melon. Itu petani milenial. Kemudian ada lagi lemon. Itu sudah ekspor juga lemon. Lemon ekspornya tadi masih ke Singapura. Oke. Ya. Berarti dunia pertanian Banyumas saat ini sedang melonjak sana? Iya, iya. Dan anak-anak muda sudah mulai tertarik ke dunia pertanian. Ya. Saya contohkan anak saya saja. Anak saya itu kuliah S1, dia senangnya IT, kuliah S1 lulus di Jerman, kuliah S1 lulus cum laude. Lulus pas pandemi. Sama ibunya nggak boleh melanjutkan. Melanjutkan S2-nya di UGM, Business Management cum laude. Sekarang cita-citanya jadi petani. Padahal lulusan IT itu? Iya. Mungkin karena pada saat, kan pameran selalu di Jerman ya, setiap tahun, di Nuremberg. Kalau saya tidak ke sana, biasanya anak saya yang ikut pameran. Mungkin dia tertarik dan ini mempunyai pertanian, bahan makanan itu tidak ada matinya. Bisnis yang tidak ada matinya itu. Indonesia tanahnya subur dan ketahanan pangan itu perintah Ibu Mega ya. Ketahanan pangan di Indonesia itu harus betul-betul disiapkan. Saya dengar di Cina itu sudah menyiapkan makanan kaleng yang bisa sampai 10 tahun. Sudah memikirkan kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, amit-amit mudah-mudahan tidak terjadi ya. Sehingga ketahanan pangan itu di Indonesia yang subur mestinya harus lebih baik lagi. Dan Banyumas bisa menjadi lumbung pangan harapan saya. Dari pendidikan, pariwisata, terus kemajuan UMKM ya Pak ya? Ya. Termasuk pemuda atau milenial juga akan diwadahi di UMKM. Iya. UMKM digital gitu ya Ya. Pak ya? Oke, ada lagi yang ingin ditawarkan Pak? Yang paling potensial sementara itu. Paling Ya, potensial itu? memang ada satu cita-cita saya dan Pak Bupati kawasan industri. Tapi sampai sekarang belum clear. Ya, karena kawasan industrinya itu di daerah Wangon, di Dukuh Seti. Itu kita punya kawasan yang sudah disetujui tapi belum digedok aturannya di RT/RW 230 hektar. Itu kecil, Bos. Kalau itu sekelasnya apa yang pemain-pemain kawasan industri itu maunya ribuan hektar. Jawa BK, saya pernah lobby ke sana, ada berapa ribu, cuma nggak mau. Jadi industrinya itu industri menengah kecil. Contoh, pabrik sepatu, garment, gitu. Kemudian mungkin yang saya sudah komunikasi ada investor dari Cina itu untuk solar cell. Itu kan industri yang tidak besar sekali. Garis besarnya adalah melanjutkan pengabdian ya Pak ya? Ya. Ya. Silakan Pak, apa yang ingin Anda sampaikan Pak kepada warga Banyumas Pak? Banyumas itu potensinya itu besar sekali, tetapi membangun Banyumas itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintahan saja. Sinergisitas antara pemerintah daerah dengan semua stakeholder dan masyarakat. Pemerintahan daerah itu ada eksekutif, legislatif. Kemudian sinergisitas dengan APH, aparat penegak hukum. Semuanya harus bersinergi jadi satu. Sehingga potensi-potensi Banyumas, kita akan tawarkan, ini loh potensinya. Investasi di Banyumas itu gampang, kata siapa susah. Dan sudah saya buktikan dengan Pak Hussein, beberapa investor itu masuk ke Kabupaten Banyumas. Di bekas pabrik Kalibagor, itu sudah jadi garment, ya, tempat garment. Itu saya juga main ke sana juga kaget. Ternyata ada merek-merek luar yang dibikin di sini. Jadi di sini dikirim keluar, ya. Kemudian pulang ke sini sudah menjadi made in Italy, gitu ya. Jadi jualnya di situ mungkin di sini hanya harganya 100.000, begitu sudah ada brandnya menjadi 1 juta, mungkin gitu. Pakaian. Nah, kemudian ini ada peluang di pertanian ya. Selama saya menjadi wakil bupati, saya diperintahkan oleh Pak Bupati untuk mengurus tanah-tanah rislah. Rislah tahu ya Mas? Ya. Itu sudah bermasalah sejak 40 tahun yang lalu. Dulu saya developer nih. Ya, tapi saya oleh bapak saya tidak boleh menggunakan tanah rakyat. Jadi saya tidak pernah membebaskan tanah
Tukar guling saya tidak pernah. Ya. Dulu itu developer kepengin bangun perumahan 5 hektar di pinggir jalan kabupaten. Tukerannya cukup 5 hektar di pinggir jalan kabupaten. Tidak ada presel. Bisa 1 hektar di Lumbir, 800 meter di Semampir di kota, yang 2000 meter mungkin di Sumpio, yang 2 hektar mungkin di Wangon. Yang penting 5 hektar di pinggir jalan kabupaten. Nah, tukar guling itu dari 40 tahun yang lalu itu bermasalah. Karena tukar gulingnya itu tanahnya masih nama pihak ketiga. Dan pihak ketiganya itu Gajah-Gajah Purwokerto. Selama 40 tahun mereka mungkin ya, saya nggak ngerti apa pekewuh apa nggak berani. Saya jadi wakil bupati, alhamdulillah selesai. 95% sudah selesai. Dan sudah kembali ke tanah ke pemerintah daerah. SFMK, ya, sudah SHM atas nama pemerintah daerah. Totalnya itu 217 hektar lebih kembali pemerintah. Ya, dengan jumlah bidang di atas 500 yang apa. Nah, setelah menjadi tanah milik pemerintah daerah, itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk untuk petani-petani, petani milenial, bisa kerjasama dengan Pemda. Nanti polanya, kalau di Pemda boleh sewa, tapi kedepannya saya akan lihat aturannya, kesepakatan dengan legislatif, kemungkinan kalau memang ada anak muda yang ingin bertani, kemudian kerjasama dengan Pemda, jadi nggak sewa, kerjasama bagi hasil. Kedepannya saya kepenginnya gitu, itu ratusan hektar. Itu harus disupport oleh pemerintah. Kalau dengan perguruan tinggi bisa, kenapa tidak dengan masyarakat tidak bisa? Harus bisa. Pak Sadewo dengan bidangnya, dengan pakarnya, keilmuannya di ekonomi ini diharapkan bisa memajukan perekonomian juga di Kabupaten Banyumas. Begitu Pak? Amin. Saya punya pantun Tribuners. Maring Purwokerto aja kelalen ning Taman Botani. Banjar parakan nggone ning Rawalo sing akeh kripik. Anak Kang Sadewo sing arep nyalon bupati. Wonge apikan tur perek karo wong cilik. Silakan diminum lagi Pak Dewo kopinya. Terima kasih Tribuners. Berjumpa lagi. Saya juga punya pantun dulu, Mas. Oh, punya pantun, ya, Pak. Silakan, ya. Pak. Maring pati tuku iwak mas. Pilih calon bupati sing pas nggo Banyumas.